Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Nur Farida Syah dengan NIM 53020220046. Saya mahasiswa UIN Salatiga jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan mengenai apa yang akan saya sampaikan. Namun sebelum itu saya mempunyai quotes, yaitu orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan kita dan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Kita akan sharing kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Yang pertama yaitu mengapa kita harus belajar filsafat. Belajar filsafat adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Setidaknya dengan mempelajari filsafat, kita bisa menemukan metode yang lebih tepat untuk memahami dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Filsafat menurut saya bukan sekedar merupakan mata kuliah, tapi filsafat adalah suatu tindakan atau suatu aktivitas, yaitu aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia dan mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, dan sistematis. Karena filsafat tidak memberikan jawaban mutlak, melainkan menawarkan alternatif cara berpikir. Kita belajar filsafat. Ketika belajar filsafat, kita akan berjumpa dengan pemikiran para filsuf besar sepanjang sejarah manusia, yaitu seperti Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Thomas Aquinas, dan Jacques Derrida. Dengan belajar filsafat, kita akan mendapatkan beberapa keterampilan, yaitu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Dan juga akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir mendalam, rasional, komunikatif. Kemampuan ini amat dibutuhkan. Mampu melihat masalah dari berbagai sisi, berpikir kreatif, kritis, dan independen, mampu mengatur waktu dan diri, serta mampu berpikir fleksibel di dalam menata hidup yang terus berubah. Filsafat juga mengajak kita untuk memahami dan mempertanyakan ide-ide tentang kehidupan, tentang nilai-nilai hidup, dan tentang pengalaman kita sebagai manusia. Berbagai konsep yang akrab dengan hidup kita, seperti tentang kebenaran, akal budi, dan keberadaan kita sebagai manusia, juga dibahas dengan kritis, rasional, serta mendalam. Baik, yang kedua yaitu apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Objek material atau pokok bahasan filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu hingga dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Kalau objek formal filsafat ilmu yaitu hakikat atau esensi ilmu pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian pada problem-problem mendasar ilmu pengetahuan seperti apa hakikat ilmu, bagaimana cara memperoleh kebenaran, apa fungsi ilmu pengetahuan sebagai manusia. Yang ketiga yaitu jelaskan sejarah perkembangan ilmu. Sejarah perkembangan ilmu itu ada dua, yaitu evolusi yang perkembangannya dengan perlahan, yang kedua yaitu revolusi yang perkembangannya dengan cepat. Pada masa prasejarah, yaitu periode dalam sejarah manusia ketika tidak ada catatan tertulis atau belum mengenal tulisan yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pada masa-masa prasejarah lebih
sifat primitif dan berdasarkan pada pengalaman langsung serta pengetahuan yang diperoleh oleh observasi alam, atau bisa diteliti dengan keadaan alam. Ciri-ciri pada masa prasejarah yaitu satu, pengetahuan tentang pengetahuan tradisional, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari generasi ke generasi seperti teknik berburu, pertanian, dan pengobatan tradisional disampaikan melalui lisan atau praktek. Yang kedua yaitu pengamatan alam, dilihat dari mengandalkan pengamatan alam untuk memahami siklus cuaca. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya alam. Yang keempat yaitu pemahaman tentang tanaman dan hewan. Yang kelima yaitu ritual dan kepercayaan. Pada abad pencerahan atau abad ke-8 adalah masa pencerahan, di mana pemikiran seperti Voltaire, Rousseau, dan Kant memajukan gagasan-gagasan tentang rasionalitas, kebebasan, dan hak asasi manusia. Pada abad ke-19, abad ini menyaksikan perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu, termasuk biologi yang ditemui oleh Darwin, kimia Mendeleev, dan fisika Maxwell dan Faraday. Revolusi industri memungkinkan perkembangan teknologi yang signifikan. Pada abad ke-20 hingga sekarang, melihat kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teori relativitas dan teori kuantum di fisika, serta penemuan genetik molekuler di biologi. Era komputer dan internet telah mengubah cara kita mengumpulkan, menyimpan, dan mengakses internet. Multidisiplin dan globalisasi ilmu pengetahuan semakin menjadi tren utama. Dengan adanya perkembangan ilmu atau teknologi yang tersebar ke seluruh dunia, maka kita harus mempunyai tameng, yaitu tamengnya seperti etika, teologis, dan agama. Yang keempat yaitu jelaskan tentang landasan ilmu atau tiang penyangga. Tiang penyangga itu ada 3. Yang pertama itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi. Ontologi itu bisa diartikan dengan ilmu tentang yang ada atau kajian tentang yang ada. Ontologi dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu. Pekerjaan keilmuan yang paling awal selalu diawali dengan oleh asumsi-asumsi filosofis kita tentang sesuatu. Tahapan berikutnya akan menentukan metodologi dan approach keilmuan yang diterapkan. Seterusnya akan mewarnai narasi keilmuan yang dikembangkan. Sebaliknya, jika ia memiliki pemahaman ontologi bahwa manusia adalah makhluk jasmani yang memiliki roh, maka ia akan memiliki asumsi-asumsi ontologi bahwa manusia adalah makhluk unik yang tidak dapat dipahami hanya dari dimensi jasmani. Setelah tangga ontologi terlewati, maka pekerjaan keilmuan selanjutnya adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan atau ilmu dari sesuatu yang ada tersebut, yaitu dengan epistemologi atau bisa dengan pengetahuan. Dengan demikian, etimologi juga bisa disebut dengan teori pengetahuan atau ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sifat-sifat dasar sumber dan validasi pengetahuan. Sementara menurut Runes, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, proses, syarat, validasi, dan hakikat ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi.
Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, baik atau tidak baik, etika atau tidak ada etika. Dalam konteks pembahasan ini, bagaimana nilai atau kegunaan ilmu pengetahuan yang dihasilkan bagi peradaban manusia. Selain itu, aksiologi juga mempersoalkan tentang ilmu seperti apa yang paling luhur nilainya yang perlu dicari oleh manusia. Ilmu tentang apa yang paling indah untuk diri dan peradaban manusia. Nilai di sini terdiri dari nilai etika dan nilai estetik. Nilai etika berkait dengan baik atau buruknya suatu ilmu atau benar salahnya suatu ilmu. Sementara nilai estetik terkait dengan keindahan suatu ilmu. Perlu ditegaskan bahwa ilmu yang paling luhur adalah ilmu yang paling benar dan paling indah. Ilmu demikian inilah yang disebut dengan ilmu yang sempurna. Yang terakhir yaitu jelaskan beberapa macam-macam dari dan pengertian dari teori kebenaran. Oke, di sini saya akan menjawab. Sebelumnya, kebenaran itu sebagai suatu yang konkret atau abstrak atau pernyataan. Kebenaran karena ada sudut pandang dari orang yang berbeda. Macam-macam teori kebenaran yaitu yang pertama yaitu teori kebenaran koherensi. Teori ini adalah ketuntutan pernyataan atau pernyataan suatu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan yang lain. Bisa dikatakan kesesuaian atau harmonis. Contohnya yaitu seperti semua manusia membutuhkan air. Rudy adalah seorang manusia, jadi Rudy membutuhkan air. Yang kedua yaitu kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi ini adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, yaitu betul-betul nyata. Contohnya, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Jakarta adalah ibu kota negara RI. Pancasila adalah dasar negara RI. Yang ketiga yaitu teori kebenaran pragmatis. Teori ini adalah suatu pernyataan atau pemikiran yang dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Contohnya yaitu misalnya ada peristiwa kebakaran. Pernyataan tentang apa sebab kebakaran tidak bermanfaat, maka tidak benar. Hal yang benar adalah tindakan cepat untuk memadamkan api seperti mencari ember dan air, menelepon pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu teori kebenaran performatif. Ketika pemikiran manusia menyatukan segalanya dalam tampilan aktual dan menyatukan apapun yang ada di baliknya, baik yang praktis, yang teoritik maupun yang filosofik. Orang mengetengahkan kebenaran tampilan aktual. Yang selanjutnya yaitu teori kebenaran proposisi. Itu adalah suatu pernyataan yang berisi banyak konsep kompleks yang merentang dari yang subjektif, individual sampai yang objektif. Dalam logika Aristoteles, proposisi benar adalah bila sesuatu yang persyaratan formal suatu proposisi. Pendapat lain yaitu dari Euclides bahwa proposisi benar tidak dilihat dari benar formalnya, melainkan dilihat dari benar materialnya. Yang selanjutnya yaitu kebenaran struktural paradigmatik. Sesungguhnya kebenaran struktural paradigmatik ini merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi. Sampai sekarang analisis regresi, analisis faktor, dan analisis statistik lanjut lainnya masih dimaknai pada korespondensi unsur satu dengan lainnya.
Bisa dikatakan juga ini merupakan perkembangan dari korespondensi. Pada semestinya keseluruhan struktural tata hubungan itu yang dimaknai karena akan mampu memberi eksplanasi atau inferensi yang lebih menyeluruh. Yang selanjutnya itu kebenaran semantik atau bisa disebut juga dengan sisi bahasa. Kebenaran semantik suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi yang merupakan pangkat tumpunya itu mempunyai pengacu atau referen yang jelas? Oleh karena itu, teori ini memiliki tugas untuk menguak kesahihan proposisi dalam referensinya. Yang selanjutnya yaitu teori kebenaran logis berlebihan. Bisa disebut juga untuk meyakinkan. Sebuah pernyataannya sebenarnya sudah menunjukkan kejelasan, tetapi masih diberi penjelas yang sebenarnya tidak perlu. Contohnya seperti bola itu bulat, karena memang hakikatnya bola itu memang berbentuk bulat. Sekian dari saya, semoga sharing kita ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.